Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Kurang semangat. Apa kabar hari ini anak-anakku? Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, berarti kalian semua sehat sehingga bisa masuk sekolah hari ini mengikuti pelajaran Ibu seperti biasa ya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen Lia Kurniati, Maulida, Muhammad Rais, Mutiara, Naila, Nur Umaroh, Qurratu Aini, Rasasti, Sabina, Sela, Cindy Silvana, Siti Nurholisa, Syifa, Winda. Oke, alhamdulillah hari ini masuk semua. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa Ibu akan mengecek kebersihan kelas. Udah bersih semua ya? Berarti hari ini piketnya jalan. Dan untuk pakaian sudah sesuai aturan. Hari ini pakai batik. Ya, berarti kita langsung saja untuk memulai pelajaran. Silakan Rais untuk menyiapkan kelas. Tempat duduk siap. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya seperti biasa, hari ini giliran Nur Maulida untuk membaca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Nur Maulida. Selanjutnya Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu setelah menggali informasi dan berdiskusi, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi bacaan tajwid pada surat At-Taubah ayat 105. Dan setelah menggali informasi dan berdiskusi, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan setelah menggali informasi dan berdiskusi, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan hikmah yang terkandung pada Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan setelah menggali informasi dan berdiskusi, diharapkan peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang sebaiknya dilakukan sesuai Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran untuk materi kita kali ini, ya. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan mengulas kembali materi yang kemarin, yaitu tentang apa? Masih ingat? Quran surat Al-Maidah ayat, masih ingat ayat berapa? 48, tentang kompetisi dalam kebaikan. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita memasuki kegiatan inti materi kita kali ini, yaitu tentang etos kerja. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan sebuah artikel ya, yang mana artikel sudah ada di depan mata kalian semua ya. Silakan artikel itu dibaca, Ibu kasih waktu selama 15 menit. Sudah dibaca? Oke.
Kalau sudah dibaca, kira-kira apa sih judul artikel itu? Ketangguhan hidup. Nah, setelah kamu membaca artikel itu, apa sih intisari dari bacaan itu? Ketangguhan muslim tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi seberapa kuat imannya. Oke, ketangguhan seorang muslim tidak dilihat dari fisik, tetapi seberapa kuat imannya. Ada yang mau menambahkan? Bekerja keras, Bu. Tentang kerja keras seorang muslim. Ada lagi? Selain kerja keras, selain ketangguhan, boleh Nur Umaroh? Semangat menjalani hidup. Oke, ada yang menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Lia, bisa disimpulkan? Dengan ketangguhan, dengan kerja keras, dengan semangat menjalani hidup, ya. Bisa disimpulkan bahwa kita sebagai seorang muslim, ketangguhan hidupnya tidak dilihat dari fisik, tetapi dari keteguhan imannya. Apapun keadaan seorang muslim, itu tetap harus survive dalam menjalani kehidupan ini. Kaitannya dengan etos kerja, bekerja, ya, itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak mesti kuat saja, ya, kuat dalam hal fisik, tetapi juga yang lemah fisik juga bisa bekerja dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya. Bahkan banyak kita lihat di luaran, ya, di jalanan banyak orang-orang yang mohon maaf tidak normal tetapi bisa bekerja. Dan bekerjanya ini bukan seperti tayangan video pertama kita saksikan, bukan mengemis, tapi betul-betul bekerja, ya. Pernahkah sebelumnya kalian membaca judul artikel serupa? Pernah tidak? Tidak pernah, ya. Jadi baru kali ini. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi. Dengan materi ini silakan kalian menyaksikan video pembelajaran berikut ini tentang etos kerja. Baiklah anak-anak, setelah kita menyaksikan tadi video pembelajaran tentang etos kerja, apa itu etos kerja? Etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang atau kelompok. Nah, etos kerja itu bisa disimpulkan semangat kerja yang menjadi ciri khas seseorang, ya. Jadi bisa kita simpulkan, ya, etos kerja itu adalah semangat kerja dari seseorang, itu disebut etos kerja. Manfaatnya apa saja? Manfaatnya apa saja? Silakan. Nah, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Ya, kalau sudah memiliki etos kerja, akan bermanfaat bagi diri sendiri, yaitu terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih.
Terus yang kedua, iya, melatih sifat tabah, sabar dan tawakal. Yang ketiga, menjaga martabat diri sendiri, ya. Yang keempat, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anakku, seperti yang sudah Ibu kasih nama-nama kelompoknya minggu kemarin, silakan kalian hari ini berdiskusi. Ya, setelah mengikuti pelajaran ini silakan berdiskusi. Baiklah anak-anakku, diskusi sudah selesai ya, sudah 15 menit. Sekarang waktunya untuk presentasi. Untuk presentasi dimulai dari kelompok pertama dulu, yang lainnya silakan untuk menyimak dan mendengarkan ya. Silakan, kelompok 1. Jadi, hasil diskusi mengenai pertanyaan bagaimana tanggapanmu mengenai kaum tunawisma yang meminta-minta di jalan. Tidak jarang mereka melakukan cara agar orang merasa iba dan akhirnya memberikan sedekah atau sumbangan kepada mereka. Jadi, tanggapan kami mengenai banyaknya kaum tunawisma yang meminta-minta di jalan adalah seharusnya mereka berusaha lebih baik dan lebih keras agar tidak meminta-minta di jalan. Dan martabat mereka, manusia di mata manusia lain dan di mata Allah lebih baik lagi. Baiklah, itu saja jawaban dari kelompok kami. Oke, baik. Jadi kelompok 1 ini menyimpulkan bahwa apa? Seharusnya mereka berusaha lebih baik. Berusaha bekerja lebih baik, tidak meminta-minta. Ya, justru berusaha dengan yang halal itu lebih baik di mata Allah daripada dengan cara meminta-minta. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2. Kelompok 1. Baiklah, hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pertanyaan bagaimana tanggapanmu mengenai kaum tunawisma yang meminta-minta di jalan. Tidak jarang mereka melakukan cara agar orang merasa iba dan akhirnya memberikan sedekah atau sumbangan kepada mereka. Hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pertanyaan tersebut adalah Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang tertinggi karena manusia diberikan otak untuk berpikir. Salah satu kegunaannya adalah untuk berpikir agar hidup di dunia ini lebih baik. Mengemis adalah perbuatan hina, karena menurut kami mengemis merupakan tindakan tidak bersyukur atas pemberian Allah. Allah memberikan tubuh yang sehat dan sempurna, memberikan otak untuk berpikir, dan juga Allah memberikan umur untuk melakukan perubahan dan perbuatan yang bermanfaat. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Oke, terima kasih. Kelompok 2 menyimpulkan bahwa sebetulnya Allah itu sudah memberikan kita suatu nikmat, diantaranya yaitu nikmat otak untuk berpikir. Nah, otak itu digunakan untuk berpikir bagaimana caranya untuk menjalani hidup ya dengan penuh ketangguhan, dengan suasana ekonomi misalkan yang seperti ini ya, apalagi masa pandemi seperti ini.
Nah, Allah itu memberikan kita manusia itu sesuatu yang sudah lengkap. Yang utama adalah otak. Maka dari itu kita dituntut untuk berpikir bagaimana caranya mempertahankan hidup, ya, dengan cara bekerja, bukan meminta-minta. Itu kesimpulannya ya dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai pertanyaan bagaimana tanggapanmu mengenai kaum tunawisma yang meminta-minta di jalan. Jadi tanggapan kami mengenai banyaknya kaum tunawisma yang meminta-minta di jalan adalah meminta-minta dengan berbagai cara agar dikasihani merupakan tindakan yang sangat tidak mulia. Tubuh yang sehat dan sempurna diubah menjadi cacat. Keadaan yang masih diperbaiki diubah menjadi keadaan yang penuh dengan keputusasaan dan lain-lain. Tentu saja, alasan apapun tidak dibenarkan untuk meminta-minta terkecuali malas. Hadis yang melarang seseorang meminta-minta yaitu barang siapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api. Terserah kepadanya apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim nomor 1041. Sekian dari kelompok kami. Baiklah, kelompok 3 menyimpulkan bahwa meminta-minta itu dilarang, ya. Itu adalah salah satu ciri dari sifat malas. Karena sesuai dengan hadis bahwa meminta-minta itu seolah kita menggenggam bara api yang nanti balasannya adalah api neraka. Apapun bentuk fisiknya, kalau mengemis, kalau meminta-minta itu hina. Selain hina di mata manusia, lebih-lebih hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kelompok 3, beri aplaus. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku, presentasi sudah, diskusi juga sudah. Tiba saatnya kita di kegiatan akhir ya, kesimpulan. Tapi sebelum kita menyimpulkan, Ibu akan bertanya dulu kira-kira apa saja sih yang telah dipahami sama kalian, anak-anakku, mengenai pembelajaran etos kerja kali ini. Silakan, siapa yang mau jawab? Ukobiola, Nur Umaroh. Dilarang meminta-minta dan mengemis. Dilarang meminta-minta dan mengemis. Oke, yang lainnya? Maulida Dwi. Bagaimana caranya bekerja tanpa meminta-minta? Oke, yang selanjutnya ada yang mau jawab? Oke, boleh, Cindy. Kita harus mempunyai semangat etos kerja. Oke, baiklah. Selanjutnya, setelah sudah dipahami tentang itu, kira-kira ada nggak yang belum bisa dipahami dari materi etos kerja ini? Boleh, Sela mau bertanya atau menanggapi atau memberi jawaban? Bertanya, boleh. Bentuk dari etos kerja itu apa, Bu? Bentuk dari etos kerja itu apa? Bentuknya bisa dalam segala hal profesi pekerjaan. Contoh, misalnya pekerjaan guru, profesinya sebagai guru, itu bisa termasuk ke dalam etos kerja. Terus pekerjaannya office boy, kalau di kantor ya, kalau di sini office boy, itu termasuk etos kerja. Apapun pekerjaannya, bahkan petani bisa juga disebut salah satu bentuk etos kerja. Apapun pekerjaannya bisa dimasukkan ke dalam bentuk etos kerja. Seperti itu ya, paham? Paham. Oke, untuk menutup, bagaimana perasaan pembelajaran etos kerja kali ini? Boleh lihat? Nah, ternyata mengemis atau meminta-minta itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita simpulkan di sini bahwa semangat etos kerja itu penting buat kita. Nah, semangat etos kerja bukan hanya untuk para pekerja, tetapi juga harus ada pada diri kalian, ya, sebagai siswa. Apa bentuk etos kerjanya? Yang pertama adalah harus disiplin.
disiplin. Yang kedua, menghasilkan. Menghasilkan apa? Kalau kamu belajar berarti harus ada hasilnya. Hasilnya apa? Mengetahui. Dari yang tidak tahu jadi tahu. Hasil dari apa? Hasil dari belajar. Itu ya. Jadi intinya adalah pembelajaran kita kali ini bahwa etos kerja atau semangat bekerja harus ada pada diri kita sebagai muslim atau muslimah. Ya. Sekian untuk pembelajaran mengenai etos kerja. Selanjutnya minggu depan insya Allah kalau kita bertemu lagi dan memang harus bertemu mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.